Perkenalkan, nama saya Tatang Priyatna dengan nomor NPM 41818129120036, kelas reguler C paralel 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial Budaya dan Prakarya. Ada banyak hal unik dan menarik yang kita bisa cari tahu dari Provinsi Jawa Barat ini. Dimulai dari baju adat. Pakaian adat yang dipakai laki-laki. Pakaian yang dipakai laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawahan ada celana warna hitam berbahan bludru dan dihiasi sulaman berwarna emas di bagian bawah. Di bagian tengah menggunakan jas berwarna hitam dengan hiasan sulaman emas di bagian ujung lengan dan dihiasi dengan jam atau alroji berlantai emas di sakunya. Terakhir, laki-laki memakai ikat kepala yang disebut bendu. Pakaian perempuan. Di bagian bawah perempuan memakai kain batik. Biasanya batik yang digunakan adalah motif lereng. Lalu, di bagian tengah perempuan memakai kebaya berwarna hitam yang terbuat dari kain bludru. Kebaya ini dihiasi manik-manik sulaman berwarna emas. Untuk aksesoris, ada bros dipakai di bagian tengah. Di bagian atas rambut, perempuan akan disanggul lalu dihias tusuk konde berwarna emas. Yang berikutnya ada tarian adat. Tarian adat Jawa Barat banyak sekali. Di antaranya ada tari topeng Cirebon. Di balik tari topeng ini, konon katanya dahulu ada cerita bahwa Sunan Gunung Jati yang menguasai Cirebon diserang oleh Pangeran Welang dan Sunan Gunung Jati hampir kalah. Kemudian lahirlah tari topeng ini. Tari topeng penarinya tidak disyaratkan, bisa solo dan juga beregu. Yang kedua ada tari merak. Tari merak ini berasal dari tanah Pasundan dan didirikan oleh Raden Cece Sumantri. Jumlah penari dalam tari merak ini biasanya 2 orang atau lebih. Yang ketiga ada tari jaipong. Tari jaipong didirikan oleh seniman asal Karawang yaitu Gugum Gumbira pada tahun 1979. Yang keempat ada tari buyung. Tari buyung ini berasal dari Kuningan dan kata buyung ini berarti jenis tanah liat. Tari buyung diciptakan oleh Emalia Wijaya Kusuma. Tari buyung ini biasanya ditarikan oleh 12 orang atau lebih oleh wanita. Selanjutnya, suku yang berada di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada beberapa suku, diantaranya ada suku Sunda, suku Betawi, suku Cirebon, dan suku Jawa. Selanjutnya ada alat musik Jawa Barat. Yang pertama ada angklung. Angklung merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan. Yang kedua ada calung. Calung adalah alat musik khas Jawa Barat yang terbuat dari bambu berjenis bambu wulung dan bambu temen. Calung ini dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketiga ada suling. Alat musik yang terbuat dari bambu ini dimainkan dengan cara ditiup. Suara yang dihasilkan suling ini cukup halus dan bikin tenang. Yang keempat ada karinding. Karinding merupakan salah satu alat musik tradisional Sunda yang memainkannya disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Yang berikutnya ada tradisi bersama masyarakat Jawa Barat. Di antaranya 1. Upacara adat pesta laut. Upacara ini banyak dirayakan di daerah Pangandaran, Sukabumi, dan pesisir lainnya. Upacara ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon keselamatan saat melaut. Yang kedua ada tradisi ruatan bumi. Tradisi ini menurut masyarakat memiliki beberapa manfaat, yaitu menjaga keamanan, kenyamanan, dan mensejahterakan kehidupan pertanian. Yang ketiga ada tradisi ngalaksa.
Tradisi ini digelar dengan membawa padi ke lumbung dengan rengkong atau bambu panjang berlubang buat bawa beras. Tujuan acara ini yaitu wujud rasa syukur atas keberhasilan panen hasil usaha masyarakat. Selanjutnya ada olahraga tradisional. Sangat banyak sekali olahraga tradisional di Jawa Barat, diantaranya satu ada gobak sodor. Pada umumnya gobak sodor dimainkan oleh dua grup dengan anggota masing-masing 3-5 orang. Kedua grup tersebut diantaranya adalah tim jaga dan tim lawan. Sebagai tim jaga, setiap peserta harus menjaga garis wilayahnya biar tidak ditembus oleh lawan. Sementara tim lawan harus bersusah payah untuk melewati pertahanan tim jaga dengan syarat dilarang berada di wilayah start. Dalam menentukan siapa juaranya, tim lawan bisa dinyatakan sebagai pemenang jika salah satu anggotanya bebas dari sentuhan tim jaga dan sukses menembus garis finish. Tidak mau kalah dari mereka, tim jaga bisa meraih kemenangan jika berhasil menahan langkah tim lawan dengan rapat tanpa kecolongan. Sebagai pembelajaran, gobak sodor menanamkan artinya kedisiplinan sejak dini, yaitu harus mengambil kesempatan secepat mungkin sebelum direbut oleh orang lain dan jangan terlambat dalam mengambil keputusan. Jadi, bermain gobak sodor harus mengutamakan strategi jitu dan kekompakan tim. Yang kedua ada permainan gatrik. Gatrik termasuk permainan tradisional yang asal daerahnya adalah Jawa Barat. Permainan ini memakai alat dari dua potongan kayu atau bambu berukuran sekitar 30 cm dan yang satunya berukuran lebih kecil. Pada potongan bambu yang kecil ditaruh di antara dua batu lalu dipukul oleh tongkat bambu sampai bambu itu melayang sejauh mungkin dan tidak dapat ditangkap oleh tim yang berjaga. Yang ketiga ada bentengan. Bentengan merupakan permainan tradisional berasal dari Jawa Barat. Untuk memainkannya, permainan ini sangat dibutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan strategi yang baik untuk memainkan permainan berkelompok ini. Dan setiap pemain harus menghindari kejaran lawan, berlari, dan saling berkomunikasi untuk menangkap lawan, menyerang, dan merebut benteng lawan. Antar masing-masing menentukan media yang akan menjadi benteng, bisa berupa pohon, tiang, ataupun batu bata, sesuai dengan kesepakatan dua tim. Pemenang ditentukan oleh tim yang paling banyak menyentuh benteng lawan. Ketika menyentuh benteng lawan, biasanya pemain akan berteriak benteng dan kemudian skor akan menjadi 1-0. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan di Jawa Barat. Bahasa yang digunakan di Jawa Barat mayoritas adalah Sunda. Namun, ada pula di berbagai wilayah menggunakan bahasa Jawa dan Betawi. Selanjutnya ada daerah wisata Jawa Barat. Wisata Jawa Barat banyak sekali, diantaranya ada Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran berada di Desa Pangandaran. Pesisir ini terkenal akan keindahan lautnya. Bahkan, ia pernah dinobatkan menjadi pantai terbaik di Jawa Barat. Daya tarik Pantai Pangandaran terletak pada pasir putihnya yang halus dan air lautnya yang jernih. Di tepi pantai terdapat deretan perahu nelayan yang menambah kesan menarik. Aktivitas yang dilakukan di sana yaitu berenang, memancing, menyewa sepeda, naik perahu pesiar, hingga bermain para layang. Ketika senja tiba, para wisatawan biasanya menunggu kehadiran sang surya dan hendak kembali ke peradabannya. Yang kedua ada Gunung Tangkuban Perahu. Tidak hanya tersohor akan cerita rakyatnya, yaitu Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Tangkuban Perahu ternyata terkenal memiliki landscape yang menarik di kalangan para turis. Gunung tersebut mempunyai kawah yang berjumlah 10 buah. 3 diantaranya Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Mereka biasa mengakses spot-spot itu dengan menapaki anak tangga yang disediakan atau menyewa kuda
beserta pemandunya untuk mengelilingi lereng gunung. Yang ketiga ada Kawah Putih Ciwidey. Menjadi bagian dari Gunung Patuha, kawasan ini berupa kawah dengan danau vulkanik. Sesuai namanya, ia memiliki permukaan yang berwarna putih, bersisian dengan air danau dan bernuansa kehijauan. Menariknya, warna permukaan danau itu dapat berubah-ubah pada suhu atau waktu tertentu. Keberadaan kabut asap tipis yang mengandung belerang menjadikan Kawah Putih Ciwidey kian eksotis. Wajar bila ia kerap dijadikan lokasi pengambilan foto prewedding dan beberapa adegan film. Yang keempat ada Kebun Raya Bogor. Tempat wisata Jawa Barat ini yaitu hutan buatan dengan luas 87 hektar yang telah ada sejak masa pemerintahan Prabu Siliwangi, tepatnya pada abad ke-15. Bentuknya lebih modern setelah dibangun kembali oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di awal abad ke-19. Kini, ia dikelola oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan menjadi sentral penelitian, edukasi, serta wisata. Di dalam kebun itu tersimpan sekitar 15.000 jenis tanaman. Ada pula beberapa spot yang menarik untuk ditelusuri seperti Jalan Kenari 2, Monumen Lady Raffles, Taman Meksiko, Museum Geologi, Taman Tejisman, Danau Gunting, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kebudayaan Jawa Barat. Semoga